Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Alvito dengan NIM 120230029. Kali ini saya akan membahas mata kuliah penilaian lahan properti dengan judul materi Proses Penilaian Sesuai Standar Penilaian Indonesia edisi ke-8 tahun 2018. Yang pertama, kita akan membahas tentang lingkup penugasan. Lingkup penugasannya terdiri dari identifikasi pemberian tugas dan penggunaan laporan, penentuan tujuan penilaian, penentuan dasar nilai, identifikasi objek penilaian dan hak kepemilikan, tanggal penilaian, asumsi dan kondisi pembatas. Selanjutnya kita membahas tentang implementasinya. Dalam implementasi ada pengumpulan atau pembelian data. Data-data ini ada 3, yaitu data umum. Data umum terdiri dari wilayah dan kota, lingkungan, sosial, ekonomi, pemerintahan, dan lingkungan lainnya. Selanjutnya ada data khusus, yaitu data properti yang dinilai. Spesifikasi properti yang dinilai seperti nama, tipe, kapasitas, ukuran, penggunaan, konstruksi, umur, dan kondisi lainnya. Selanjutnya data permintaan dan penawaran. Data permintaan dan penawaran terdiri dari data perbandingan seperti transaksi penawaran, sewa, tingkat hunian, dan pendapatan. Selanjutnya adalah analisis data. Analisis data ada 2, yaitu yang pertama analisis pasar. Analisis pasar sendiri adalah permintaan dan penawaran studi pasar. Penilai itu juga harus memberikan gambaran mengenai tingkat permintaan atau penawaran, tren harga, dan indikator lainnya untuk memberikan gambaran pasar dari properti yang dinilai. Selanjutnya yang kedua analisis HBU. Penggunaan tertinggi dan terbaik tanah dalam keadaan kosong, properti yang dikembangkan adalah beberapa dari analisis HBU. Nah, dalam analisis HBU, yang pertama tanah dalam keadaan kosong. Nah, penilai harus mempertimbangkan apakah seharusnya dikembangkan atau tetap kosong tanahnya. Apabila tetap kosong, kapan pengembangan masa depan akan menguntungkan, dan apabila dikembangkan, pengembangan seperti apa yang harus dibuat. Dalam analisis HBU untuk properti yang telah dikembangkan, penilai harus mempertimbangkan apakah pengembangan yang ada harus dipertahankan, dimodifikasi, atau dibongkar untuk penggunaan lain, ataukah apabila dilakukan modifikasi atau dibongkar, kapan modifikasi atau pengembangan kembali dilaksanakan. Selanjutnya, estimasi nilai tanah. Nah, ada 2 cara estimasi nilai tanah. Yang pertama dengan mengestimasi nilai dari tanah yang dibutuhkan dengan asumsi penggunaan saat ini. Yang kedua dengan mengestimasi nilai tanah berdasarkan HBU-nya dan menghitung secara terpisah indikasi nilai dari penerapan metode DRC atas pembangunan atau pengembangan di atas tanah. Selanjutnya ada pendekatan penilaian. Ada 3. Yang pertama pendekatan pasar. Pendekatan ini mempertimbangkan penjualan dari properti sejenis atau pengganti dan data yang terkait serta menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Pendekatan ini mempertimbangkan pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan properti yang dinilai dan mengestimasikan melalui proses kapitalisasi. Yang ketiga, pendekatan biaya. Penetapan nilai properti dengan estimasi biaya, perolehan tanah dan biaya pengganti, pengembangan baru di atasnya dengan utilitas yang sebanding atau mengadaptasi properti lama dengan penggunaan yang sama tanpa mempertimbangkannya. Yang keenam selanjutnya adalah rekonsiliasi indikasi nilai dan opini nilai akhir. Nah, rekonsiliasi indikasi nilai itu adalah suatu analisis terhadap berbagai kesimpulan nilai untuk mendapatkan suatu kesimpulan nilai akhir. Implementasi rekonsiliasi nilai dilakukan umumnya menggunakan metode pembobotan mempertimbangkan faktor-faktor yang sudah diketahui seperti kesesuaian, yaitu kesesuaian pendekatan, kesesuaian properti pembanding yang digunakan, dari kesesuaian analisis yang dilakukan. Yang kedua, kuantitas dan kualitas bukti-bukti atau data pembanding, dan yang terakhir, pembulatan nilai akhir. Yang ketujuh adalah pelaporan penilaian. Nah, jenis-jenis laporannya ada 2. Yang pertama adalah laporan lisan. Laporan lisan itu hasil penilaian yang dikomunikasikan secara verbal dengan mempresentasikan di depan sidang pengadilan, baik sebagai saksi ahli atau pemberian kesaksian. Yang kedua, laporan tertulis, yaitu hasil penilaian yang dikomunikasikan kepada pemberi tugas dalam bentuk tulisan, termasuk yang dikomunikasikan secara elektronik.
Sekian dari apa yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.